Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas A, mata kuliah Matematika Diskrit, akan merepresentasikan hasil laporan tim Project Based Learning and Case Methods, analisis prinsip dasar menghitung rumah merpati, permutasi, dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diana Novela Ramadhani dengan 45 akhir 1016 dan rekan-rekan saya. Oke, saya Gary Zeliger Satu Alexandri dengan NIM 1001. Oke, saya Doni Dwi Saputra dengan 46 akhir 1033. Saya Abdul Musamsul Arifin dengan NIM akhir 1044. Saya Ayu Edinova Lestari dengan NIM akhir 1065. Saya Firman Ardiansyah dengan NIM akhir 1074. Oke, jadi untuk yang pertama di sini ada prinsip-prinsip dasar menghitung. Nah, untuk prinsip-prinsip dasar menghitung itu sendiri merupakan salah satu perangkat aturan yang digunakan dalam perhitungan beberapa jumlah kemungkinan kombinasi pada penyelesaian persoalan sesederhana kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa contoh persoalan yang juga diselesaikan dengan dua prinsip dasar menghitung, yaitu yang pertama ada prinsip penjumlahan dan yang kedua ada prinsip perkalian. Untuk prinsip penjumlahan, di sini ada satu case-nya atau permasalahan persoalan yang mana jika terdapat N cara yang dapat menghasilkan suatu peristiwa A dan M cara yang dapat menghasilkan peristiwa B dan cara-cara tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan, maka jumlah kemungkinan untuk kejadian A atau B adalah jumlah dari N dan M. Dalam notasi matematika, prinsip menghitung penjumlahan dapat dinyatakan sebagai berikut. Untuk jumlah total kemungkinan dalam kejadian A atau B itu adalah N plus M. Nah, di sini ada contoh penerapan prinsip perkalian dalam kehidupan sehari-hari, yaitu akan diselesaikan dengan rekan saya, itu Doni. Oke, di sini ada contoh penerapan prinsip perkalian penjumlahan dalam kehidupan sehari-hari. Jika terdapat N peristiwa yang dapat terjadi secara independen kemungkinan untuk setiap peristiwa, maka total kemungkinan adalah hasil kali dari masing-masing peristiwa. Nah, secara sederhana, prinsip perkalian tersebut berarti bahwa untuk menentukan jumlah total kemungkinan untuk seluruh peristiwa, kita cukup mengkalikan jumlah kemungkinan dari setiap peristiwa. Nah, prinsip perkalian ini digunakan ketika kita ingin menghitung jumlah kemungkinan dari dua atau lebih peristiwa yang terjadi secara bersamaan atau saling inklusif. Dalam notasi matematika, untuk menghitung perkalian dapat dinyatakan sebagai berikut. Total kemungkinan sama dengan M1 kali M2 sampai dengan Mn. Nah, berikut merupakan contoh dari penerapan prinsip perkalian dalam kehidupan sehari-hari. Jika Doni memiliki 5 baju dan 3 celana, berapa jumlah kemungkinan yang dapat dipakai oleh Doni? Untuk menjawab persoalan ini, kita tinggal mengalihkan jumlah baju dan jumlah celana. Hasilnya di sini ada 15 kemungkinan cara. Nah, jika dikombinasikan, maka menghasilkan beberapa pasangan seperti yang tertera pada tabel dan diagram yang ada di dalam layar. Itu penjelasannya. Mungkin bisa dilanjut. Oke, selanjutnya ada prinsip rumah merpati ya. Jadi di prinsip ini, jika ada lebih banyak burung merpati daripada rumahnya, maka setidaknya terdapat satu rumah yang berisi 2 atau lebih burung merpati. Nah, pernyataan tersebut itu dapat diartikan bahwa jika terdapat lebih banyak objek N daripada wadah M, atau N lebih dari M, maka setidaknya terdapat satu wadah yang memiliki 2 atau lebih objek di dalamnya. Untuk contoh penerapannya, yang pertama itu pada Universitas Jember terdapat 20 mahasiswa yang mengambil 10 mata kuliah yang berbeda.
Jika setiap mata kuliah diajar itu selama 1 jam pada 5 hari dalam seminggu, maka setidaknya berapa mahasiswa yang harus mengambil 2 atau lebih mata kuliah yang dijadwalkan pada waktu yang sama. Jadi pembahasannya di sini tuh, jadi menurut prinsip rumah merpati, jika terdapat 20 mahasiswa yang ngambil 10 mata kuliah, maka setidaknya terdapat 1 hari di mana terdapat 2 atau lebih mahasiswa yang mengambil mata kuliah yang dijadwalkan pada waktu yang sama. Oleh karena itu, jawaban dari soal ini adalah minimal 2 mahasiswa yang harus mengambil 2 atau lebih mata kuliah yang dijadwalkan pada waktu yang sama. Untuk selanjutnya akan dilanjut oleh rekan. Baik, contoh yang kedua yaitu contohnya di sini ada di laci ada 12 kaos kaki hitam, 13 kaos kaki putih, 20 kaos kaki biru, 5 kaos kaki merah, 1 kaos kaki hijau, dan 1 kaos kaki kuning. Nah, pertanyaannya berapa banyak kaos kaki minimal yang harus diambil agar setidaknya terdapat 2 kaos kaki yang memiliki warna yang sama? Nah, pembahasannya kemungkinan terburuk itu saat mengambil 6 kaos kaki yang semuanya berbeda warna, yaitu hitam, putih, biru, merah, hijau, dan kuning. Nah, yang minimal setidaknya dia harus mengambil 7 buah kaos kaki supaya dia mendapat 2 kaos kaki yang warnanya sama. Seperti itu. Lanjut. Konsep yang mana susunan dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Nah, poin penting jadi perbedaan antara konsep permutasi dan kombinasi adalah kalau di permutasi itu dia memperhatikan dengan urutan. Jadi misalnya X, Y, dan YX itu sebuah hal yang berbeda, dihitung berbeda. Sedangkan pada kombinasi hanya dihitung satu. Nah, kita punya dua contoh soal untuk tentang konsep permutasi ini sendiri ya. Jadi untuk yang pertama, ada 5 orang, jadi Alice, Bobby, Sandy, David, dan Evelyn. Dia tuh ingin berpikir mau kemana kan mereka libur, dan dari hasil diskusi mereka diketahui bahwa mereka ingin pergi ke 5 kota, yaitu Surabaya, Situbondo, Malang, Jember, Bali, dan Bali. Akan tetapi mereka ini tidak setuju tentang bagaimana urutan kota yang mereka ingin datangi. Nah, seperti yang dilihat dari listnya itu, jadi si Alice ingin ke Surabaya dulu dan sebagainya sampai yang kelima. Terus mereka berpikir, lalu mereka sadar bahwa mereka bisa menggunakan konsep permutasi untuk menghitung kira-kira berapa banyak sih kemungkinan jalur yang bisa mereka lewati. Nah, jawaban dari soal ini adalah kita bisa menghitung keseluruhan dari pilihan kota yang ada 5 kota itu dengan menggunakan konsep permutasi. Nah, jadi kita tahu bahwa ada 5 kemungkinan kota sebagai pilihan pertama, lalu ada 4 kemungkinan untuk pilihan yang kedua, 3 kemungkinan untuk pilihan yang ketiga, dan seterusnya sampai kita tahu bahwa hanya ada 1 kemungkinan untuk pilihan terakhir. Mungkin bisa ke bawah ya. Nah, yang bisa dihitung dengan bilangan yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 5 faktorial yaitu 120. Jadi ada 120 kemungkinan permutasi dari kota yang bisa mereka lalui dalam liburan mereka. Ini untuk yang satu soal yang pertama ya, salah satu penggunaan konsep permutasi dalam masalah sehari-hari. Dan untuk yang kedua, ini lanjutannya ya. Jadi setelah mereka pulang dari liburan, mereka memutuskan untuk berfoto bersama dalam satu baris. Tapi mereka ketambahan dengan 1 orang, yaitu si sopir mereka, yaitu si Frank. Jadi ada 6 orang. Jadi selain 5 orang itu bersama si sopir tadi. Nah, akan tetapi pada soal yang ini diketahui bahwa ternyata Evelyn tidak suka dengan Frank, sehingga mereka berselisih, sehingga mereka menolak untuk berdiri bersebelahan ketika foto. Nah, pertanyaannya adalah berapa banyak cara untuk mengatur posisi foto bersama mereka sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi kira-kira ada berapa tuh, dikecualikan dengan kondisi bahwa si Evelyn tidak bersebelahan dengan si Frank. Jawabannya adalah kita harus menghitung semuanya terlebih dahulu ya. Jadi 720 posisi foto yang berbeda karena 6 faktorial itu ya. Kalau kita tidak menggunakan kondisi. Nah, lalu yang 720 posisi tadi itu dikurangi dengan ini 2 pilihan posisi relatif antara si Evelyn dan Frank. Kayak gitu. Ini ada penjelasannya lebih detail, cuma secara singkat seperti itu. Jadi totalnya adalah 720 dikurangi 48, berarti 672 posisi di mana grup mereka ini ketika berfoto bersama punya kemungkinannya itu ada 672
dengan memenuhi kondisi di mana Evelyn dan Frank tidak berdiri bersebelahan. Selanjutnya bisa konsep selanjutnya. Oke, berikutnya di sini ada kombinasi. Pengertian kombinasi itu adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya tanpa memperhatikan urutannya. Nah, jadi lambang dari notasi kombinasi ini adalah C, sedangkan untuk jumlah anggota himpunan atau banyaknya itu adalah N, dan jumlah anggota yang harus dipilih itu adalah R. Secara umum, rumusnya itu dapat ditulis seperti ini. Kombinasi R sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Di sini ada contoh soalnya. Soal yang pertama, dalam ujian mata kuliah matematika diskrit, seorang mahasiswa diminta mengerjakan 8 soal dari 15 soal. Nah, tapi ada ketentuannya, soal nomor 1 sampai 5 itu harus dikerjakan. Berapa banyak pilihan soal yang dapat dipilih mahasiswa untuk mengerjakan ujian tersebut? Nah, jadi dari ketentuan tersebut, mahasiswa itu hanya tinggal memilih 3 soal. Dari 8 soal yang harus dikerjakan, 1 sampai 5 harus dikerjakan, berarti memilih 3 soal dari 10 soal yang ada, karena 5 soal sudah ditetapkan untuk dikerjakan. Pemilihan soal-soal tersebut itu bisa dibolak-balik ya kan. Misalnya pilih nomor 7 duluan, baru 11, baru 14, itu sama aja dihitung sama dengan ketika dia memilih nomor 14 duluan, baru 11 sama 7. Nah, untuk itu kita gunakan prinsip kombinasi. Nah, jadi milih 3 dari 10 berarti C 10 10 3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, jadi nanti didapat bahwa banyak pilihan soal yang dapat dipilih itu adalah 120. Bisa lanjut. Soal yang kedua, perusahaan BitMinds memiliki 8 programmer dan 5 desainer grafis. Perusahaan BitMinds ingin membentuk sebuah tim yang terdiri dari 3 programmer dan 2 desainer grafis untuk menyelesaikan sebuah proyek. Berapa banyak kemungkinan kombinasi yang dapat dibentuk oleh perusahaan BitMinds untuk membentuk tim tersebut? Nah, jadi untuk menyelesaikan proyek tersebut, perusahaan BitMinds kan tadi harus membentuk sebuah tim yang mana terdiri dari 3 programmer dan 2 desainer grafis. Nah, jadi untuk menentukan jumlah kemungkinannya, ini memakai prinsip kombinasi ya. Jadi memilih 3 programmer dari 8 programmer yang ada dan juga memilih 2 desainer grafis dari 5 desainer grafis yang tersedia. Nah, jadi pertama kita memilih 3 programmer dari 8 programmer. Nah, berarti pakai kombinasi C 8 3 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, berarti nanti didapat 8 kali 7 sama dengan 56. Nah, berikutnya kita mengerjakan jumlah kemungkinan kombinasi milih 2 desainer grafis dari 5 desainer grafis yang ada, yaitu 5C2 sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial dikali 2 faktorial, nanti didapat 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, lanjut. Jadi di sini kan ada 2 kombinasi ya. Nah, untuk menentukan jumlah kombinasi total, kita perlu mengalikan kedua nilai di atas menggunakan aturan perkalian tadi. Karena pemilihan programmer dan desainer grafis dilakukan secara terpisah dan independen satu sama lain. Berarti 8 kombinasi 3 dikali 5 kombinasi 2 sama dengan 56 dikali 10 sama dengan 560. Maka jumlah kemungkinan kombinasi yang dapat dibentuk oleh perusahaan BitMinds untuk membentuk tim tersebut adalah 560. Oke, selanjutnya di sini ada poster yang sudah kami rancang, yaitu yang pertama ada prinsip dasar menghitung, yang mana prinsip dasar menghitung itu pada dasarnya adalah suatu prinsip yang digunakan untuk menghitung jumlah kemungkinan yang muncul dari suatu kejadian atau peristiwa yang terjadi secara berurutan. Nah, untuk prinsip ini itu dapat diterapkan untuk menghitung jumlah kombinasi, permutasi maupun peluang. Adapun rumah merpati yaitu jika N+1 atau lebih objek ditempatkan pada suatu wadah N, maka paling sedikit terdapat satu wadah yang berisi minimal 2 objek. Selanjutnya mungkin bisa dibantu untuk Firman.
Jadi yang selanjutnya adalah kombinasi. Kombinasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya tanpa memperhatikan urutannya. Dan itu rumusnya adalah Cn, R. Jadi n faktorial per R faktorial dikali dengan n dikurangi R faktorial. Oke, selanjutnya mungkin bisa dibantu Ayu. Selanjutnya permutasi. Permutasi ini adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Nah, adapun rumusnya yaitu P n, R sama dengan n faktorial dibagi dengan n dikurangi R faktorial. Oke, terima kasih ya teman-teman. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami atas presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin. Minal aizin wal faizin. Nah, izin Bapak izin, gengs. Stop recordnya.